saya. Izinkan saya sedikit berpantun, jalan-jalan membeli ikan jika sempat. Pulangnya naik motor ke Bekasi. Kami dari kelompok 4 siap untuk presentasi. Baiklah, sebelum presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, yaitu Merlinda Kaida Starsmi dengan NIM 4132318088. Saya Elipati Sangagitu dengan NIM 4132311090. Saya dapat Kurnia Septiana dengan NIM 4132311089. Baik, presentasi kali ini kami akan mempresentasikan yaitu modul 7, menentukan resolving time detektor Geiger-Müller dengan simulasi red light. Adapun topik pembahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini terdapat 6 topik utama, yaitu yang pertama tujuan, kedua dasar teori, ketiga langkah kerja, keempat hasil data pengamatan, kelima analisis pembahasan, dan keenam kesimpulan dan saran. Tujuan dalam praktikum kali ini yaitu adalah menentukan resolving time pada detektor Geiger-Müller dengan simulasi red light. Next slide. Baik, dasar teori. Resolving time adalah kemampuan sistem atau alat dalam memisahkan atau membedakan dua sumber radiasi yang berbeda secara temporal, yaitu dalam rentang waktu yang berbeda. Lalu, dari mana berasal resolving time? Resolving time ini berasal dari penjumlahan antara dead time dan recovery time. Apa sih itu dead time? Dead time adalah waktu mati, waktu di mana detektor tidak dapat menghasilkan pulsa. Sedangkan recovery time adalah selang waktu yang diperlukan elektronik untuk kembali dalam keadaan semula setelah terjadinya dead time. Lalu, resolving time itu merupakan waktu minimum yang diperlukan antara dua ionisasi primer yang berurutan, sehingga dapat dihitung secara terpisah oleh counter itu sendiri. Resolving time sendiri dari detektor Geiger-Müller dapat diestimasi dengan menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda. Lalu, apa sih kegunaan resolving time? Resolving time sendiri adalah mengukur seberapa cepat suatu detektor atau sistem dalam membedakan antara dua sinyal radiasi yang masuk dalam rentang waktu yang berdekatan atau berurutan. Baik, next slide. Baik, selanjutnya adalah rumus dalam mencari resolving time. Rumus dari resolving time sendiri adalah T sama dengan NA ditambah NB dikurang NAB per 2 kali NA dikali NB. NA sendiri adalah jumlah cacahan per detik dari sumber radiasi CO60, sedangkan NB adalah jumlah cacahan per detik untuk sumber radiasi CS137. Baik, next slide. Selanjutnya ada langkah kerja untuk mengerjakan praktikum. Yang pertama, buka file RedLab dan jalankan aplikasi RedLab. Lalu masukkan username password dengan demo, pilih menu administration, create experiment. Lalu pilih gamma eksperimen. Tekan next. Lalu pilih sumber radiasi CO60 dan CS137. Pilih detektor Geiger-Müller. Lalu pilih komponen amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter. Klik tombol kiri plus CTRL jika memilih lebih dari satu. Lalu isi eksperimen name dengan nama eksperimen Geiger-Müller dan pilih eksperimen sheet as text lalu isi keterangan. Klik finish jika sudah. Buka menu file, klik select eksperimen. Lalu pilih eksperimen Geiger-Müller yang tadi sudah kita buat. Lalu kita susun seperti pada layar berikut. Kita juga pasangkan kabel-kabelnya. Lalu ubah waktunya dengan 20 detik. Lalu letakkan sumber radiasi dan klik start. Baik, ini adalah hasil dari data pengamatan kami, yaitu kami mengambil data pengamatan sebanyak 20 kali. Next slide. Baik, ini adalah hasil pengukuran dari data pengamatan kami, yaitu kami membagi perhitungan dibagi 20, karena pengambilan data kami dilakukan sebanyak 20 kali. Next slide.
Nah, setelah mendapatkan data tadi, dari pembagian data tadi, kita melakukan perhitungan dengan memasukkannya ke dalam rumus resulting time, yaitu T sama dengan NA plus NB dikurangi NAB per 2 kali NA kali NB. Sehingga setelah melakukan pengukuran, setelah melakukan pencatatan dan memasukkan rumus ke dalamnya, dirata-ratakan yang kami dapatkan hasil resulting time pada keseluruhan, yaitu detektor Geiger-Mullernya, resulting time detektor Geiger-Mullernya adalah 3,5 dikali 10 pangkat min 4 second. Masuk pada analisis pembahasan. Jika kita lihat pada hasil data pengamatan tadi, kita dapat mengetahui bahwa hasil pencacahan dari sumber radiasi CO60 mempunyai hasil yang lebih besar daripada C137, di mana artinya besar aktivitas CO60 itu lebih besar daripada C137. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui fakta bahwa hasil perhitungan sumber radioaktif itu berbanding lurus dengan besar aktivitasnya. Lalu apa yang akan terjadi jika perhitungan resulting time menggunakan sumber radiasi yang aktivitasnya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari CO60? Seperti yang kita tahu tadi, bahwa hasil perhitungan suatu sumber radioaktif tetap berbanding lurus dengan besar aktivitasnya, maka jika kita diketahui bahwa ada suatu sumber radioaktif yang mempunyai besar aktivitas lebih besar daripada CO60, pasti hasilnya pun akan lebih besar juga. Begitupun sebaliknya. Apa saja sih sumber radioaktif yang besar aktivitasnya lebih besar daripada CO60? Misalnya U235, U238, Ra226, dan Pu239. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal pada dasar teori, bahwa untuk menghitung resulting time itu diperlukan dua sumber radiasi yang berbeda. Maka jika suatu sumber radioaktif itu mempunyai besar aktivitas yang lebih tinggi daripada CO60, pasti hasilnya juga akan lebih besar. Dan di sini, jika kita lihat tadi pada langkah kerja, kita saat melakukan percobaan, menggunakan waktu 20 detik dalam perhitungan resulting time. Nah, waktu 20 detik ini merupakan pernyataan bahwa waktu ini merupakan waktu terbaik, waktu optimum dan minimum untuk memastikan bahwa detektor dapat membedakan antara dua pulsa yang terpisah. Begitu pula saat kita melakukan percobaan sebanyak 20 kali. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai rata-rata dari waktu yang diperlukan untuk memisahkan dua sinyal yang berdekatan pada waktu yang sudah atau yang diperlukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi resulting time, yaitu faktor yang pertama adalah sifat sinyal radiasi, meliputi energi sinyal radiasi, di mana sinyal radiasi dengan energi yang berbeda-beda mungkin memiliki waktu respons yang berbeda pula. Lalu meliputi yang kedua, intensitas radiasi, di mana semakin tinggi intensitas radiasinya, maka detektor akan memerlukan lebih banyak waktu untuk memproses dan memisahkan pulsa-pulsa yang datang dengan cepat. Lalu faktor yang kedua adalah pengaturan eksperimen atau penggunaan, meliputi ambien dan kondisi lingkungan, di mana faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan atmosfer itu mempengaruhi kinerja satu detektor. Lalu yang kedua meliputi pengaturan detektor. Faktor yang ketiga adalah proses pengolahan sinyal, meliputi sirkuit elektronik, di mana kecepatan sirkuit dan elektronik dalam detektor sangat mempengaruhi waktu respons. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang berikut ini adalah kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Diperoleh hasil yaitu yang pertama, penghitungan resulting time adalah perhitungan dua sumber radiasi yang berbeda untuk mengukur seberapa cepat suatu detektor untuk membedakan antara dua sinyal radiasi yang masuk dalam rentang waktu yang berdekatan. Lalu yang kedua, dari praktikum yang telah kami lakukan diperoleh resulting time untuk sumber radiasi CO60 dan CS137 yang dilakukan sebanyak 20 kali ini menunjukkan hasil yang rata-rata sama, yaitu 0,00035. Lalu untuk yang ketiga, besar aktivitas suatu sumber radiasi mempengaruhi hasil perhitungan resulting time-nya. Untuk yang keempat, semakin cepat resulting time, semakin cepat pula detektor dapat mendeteksi cacahan dalam laju yang cukup tinggi dan semakin baik kualitasnya.
Lalu untuk saran, itu kita bisa mengetahui kualitas detektor itu dilihat dari resolving time. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan selama melakukan praktikum. Next slide. Dan ini adalah dokumentasi selama kami melakukan praktikum. Baiklah, jalan-jalan ke Keputih, sekian dan terima kasih. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan baik tutur kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.